Salam Suksma Angling Dharma. Kembali Guru Ratu lanjutkan. Intinya kita dalam hidup harus berjiwa kesatria. Berjiwa kesatria artinya bukan berarti orang kesatria secara lahir identik dengan orang yang berani menghadapi orang jahat atau membela dharma melawan adharma. Itu kan salah satu jiwa kesatria, memang salah satu menghadapi musuh yang mungkin ingin mengganggu kita, mengganggu dharma. Tapi kita di sini kesatria ke dalam dulu. Artinya kita tegakkan lo jiwa kesatria kita, ya. Kita tegakkan lo prinsip dharma kita. Jangan kita sebagai seorang kesatria angling dharma, laskar angling dharma, tapi jiwa kita lemah. Apalagi pamrih. Lemah dan pamrih itu udah kurang tulus, lemah, pamrih, kurang tulus, hancur. Apa yang kita sering pelajari, kita praktikkan tidak ada artinya. Jiwa kesatria kita di sini ke dalam adalah bagaimana kita bisa menegakkan dharma dalam jiwa kita. Contoh, ya kita jiwa ego kita hilangkan, kikislah. Jiwa kita pemalas, kikislah agar jangan pemalas, ya, meboye, apa sombong, takabur, ya, melajah angin-anginan, membakti kapah, aturan kapah, berdoa kapah. Ya, jiwa kita yang malas untuk mendengarkan tutur, malas ya kita bekerja, itu namanya kita harus menegakkan dharma dalam jiwa kita. Kalau kita niat-niat yang seperti tadi Guru Ratu sampaikan aja kita lemah, sulit kita belajar apapun, siapapun guru kalian, setinggi apapun guru kalian, sulit untuk masuk ilmunya kalau niat dari dalam kita tidak ada. Makanya tegakkan dharma dalam jiwa kita. Kita harus tegakkan dulu. Setelah itu tegak, barulah kita bisa maju perang untuk menghadapi apapun. Perang di sini kan banyak pengertian. Perang melawan ego kita, perang melawan ya kebodohan kita. Ya, kita harus sebagai kesatria angling dharma, apalagi utusan Ratu Prabu Angling Dharma. Kalian harus menjadi orang-orang yang kesatria, menerima kenyataan hidup ini, jangan kalian mungkir. Karena itu karma kalian. Ada para sinar yang dulu berhenti, keluar. Dia berhenti dari LAD karena alasan tidak sanggup lagi menghadapi kenyataan hidup, lebih baik dia keluar karena banyak persoalan hidup, banyak masalah hidup. Apa hubungannya? Hubungannya tidak ada, tapi ada hubungannya. Tidak ada hubungannya begini maksudnya. Manusia dalam hidup punya karma, karma baik dan karma buruk. Karma kehidupan masa lampau, baik yang buruk maupun kehidupan yang sekarang, ada yang kemarin. Jadi mungkin manusia kebanyakan ya egonya itu yang menyebabkan dia hancur diri sendiri. Karena ego, karena merasa dirinya sudah belajar, misalnya sudah masuk di LAD, sudah belajar spiritual, sudah sering ngayain Ratu, sudah ngayah di LAD, sudah mungkin sering juga maturan kemana-mana, sudah sering melukat, sudah sering berdoa, sering ya hanya kita religius. Tapi kok dalam hidupnya banyak sekali ujian menimpa, tidak ada henti-hentinya. Disitulah iman manusia diuji. Dan akhirnya kita tidak lulus. Karena kita mempunyai artinya suatu pemahaman yang sesat, yang keliru. Seakan-akan Tuhan tidak sayang. Seakan-akan, saya ngiring Ratu nggak ada artinya. Masih saya susah, masih saya sakit. Hancur kehidupan saya kok banyak hancurnya. Kok ekonomi begini, rumah tangga saya begini, lingkungan saya begini, kok dia ada henti ujian menimpa saya. Rugi saya belajar di LAD misalnya, rugi saya ada sembahyang ke sana sini, rugi saya punya guru tidak menolong saya, rugi punya teman-teman sinar gitu misalnya, lebih baik saya keluar. Itu keliru besar, sesat itu pemikirannya. Karena apapun yang menimpa hidup kalian, hidup Ratu, hidup siapapun, itu semua ada cerminan karma kalian. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa ada sebab. Itu ada hukum sebab dan akibat, hukum karma pahala. Apa yang menimpa hidup kalian sekarang maupun hari esok ada kemarin, itu semua adalah hasil perbuatan sendiri. Ya. Manakala kalian sekarang sudah belajar, udah menjadi orang tobat misalnya dari hal yang buruk kemarin, biasa minum, merokok, biasa ngomong, mungkin kita sering menyakiti orang, mungkin kemarin rajin malas sembahyang berdoa, sekarang sudah rajin sembahyang, sudah ikut spiritual, sudah belajar
di kerohanian untuk lebih dekat sama Tuhan, tapi kok masih menderita? Jawabannya adalah kalian masih menerima sisa-sisa hutang karma yang tidak baik masa lampau yang harus sekarang diterima. Itu Tuhan yang menentukan. Bukan kita yang mengatur masalah. Kalian sekarang sudah tobat, sudah menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin. Itu akan tetap dihitung oleh Tuhan dan nanti hasilnya akan Tuhan menentukan, bukan kita menentukan. Jangan kita ngego. Saya sudah sadar, sudah rajin sembahyang, saya sudah bakti pada ratunya, sudah bakti pada Eladi, bakti pada dewa, betara, leluhur, malaikat, kok masih rusak. Ini berarti tidak ada khasiatnya. Lebih baik saya mundur, sia-sia saya. Nah, itu keliru besar. Karena kalian sejatinya hal yang buruk menimpa hari ini atau hari esok atau kemarin itu adalah sisa tabungan karma buruk yang masa lampau yang harus kalian terima. Itu keputusan Tuhan karena sesuai dengan karma kalian sendiri. Tapi kalau kalian sekarang rajin berbuat kebaikan, rajin mendengarkan tutur, rajin sembahyang, berdoa, belajar spiritual kerohanian untuk lebih dekat sama Tuhan, otomatis perbuatan baik yang sekarang ini akan menjadi tabungan hari esok maupun yang akan datang. Dan sisa-sisa karma buruk yang masa lampau tidak bisa kita halangi karena itu sudah inkrah namanya. Namanya inkrah itu tidak bisa diganggu gugat karena kita dulu ada kehidupan masa lampau, ya mungkin yang kemarin harus kita terima. Yang sekarang perbuatan baik ini pasti Tuhan akan sudah mencatat dan akan memberikan hasil yang terbaik sesuai apa yang kita perbuat. Makanya kita jangan berkecil hati, jangan putus asa, jangan kita ngatur. Berbuat kebaikan aja. Ya, kita lebih dekat sama Tuhan, belajar spiritual yang tekun, ya diajarin positif, jalankan sesuai kemampuan dengan dasar tulus ikhlas. Jangan kita mengkung. Kita sudah terbatas, sudah gelap jiwa kita sudah segala sesuatunya kita belum paham, tapi kita punya pemikiran sendiri. Kalau begitu caranya hidup kalian akan selalu hancur. Karena karma buruk kalian, hasil sisa karma kalian tidak mau terima, akan terus mengikuti kalian. Itu pasti.